manusia gimana ya, rasanya kayak pengen ngelawan aja Iya, gitu betul. kan. Kadang-kadang gua kalau beli sesuatu bingung ini. Kita harus di manggil atas apa gua. ya? Iya. Masa, bener bro, banget cuy. bro beli ini bro. Kalau nonton ini please dengerin gua. Cukup. Kayaknya nggak pantas dipanggil kakak, aku 2024, kata dia gitu. 2024. 2024, sorry. Karena orang rumah harus tahu Gen Z itu tahan badai, Bener. tahan Ini kok- tabrak mobil. Karena menurut gua Yes. Gen Z sekarang ini adalah untuk menuju Indonesia emas kebetulan. Iya, Indonesia Emas itu tahun berapa ya, Mas? Iya, Halo semuanya, kembali lagi di podcastnya Vokasia. Oke teman-teman semua, hari ini kembali lagi dengan gua, Alvin. Gue dia. Kita hari ini bakal ngebahas seputar tentang Gen Z ya. Betul. Kebetulan dia kamu itu, kebetulan lu itu. Kamu, ya. Kebetulan kamu itu kelahiran tahun berapa sih? Ya, kelahiran 2002. 2002, aduh. Kalau Alvin sendiri? Aku malu sih sebenarnya ya. Oh. Jujur aku kelahiran 2001 guys. Oh, 2001. Berarti di 2001. bawah gue ya? Di atas ya. ya, Aku jauh, om betul, kamu. betul. Oh iya, Om. Aduh, om. Oke. Jadi gimana sih pandangan kamu nih? Kamu kan Gen Z ya, aku juga Gen Z sih. Tapi aku kadang-kadang kan Gen Z nih persepsinya beda-beda nih. Betul, Kamu betul. menanggapi Gen Z ini apa sih? Sebenarnya dia nih orang seperti apa Gen Z ini? Oke, kalau menurut aku sendiri sih Gen Z tuh, kita singkatnya aja kali ya, singkatnya. Boleh. Pemberontak. Pemberontak ya. Kalau menurut aku sih orang-orangnya pembangkang juga hampir Ya, sama. betul. Karena mereka ingin bebas gitu Gen Z seperti kita ini. Betul. Menurut Alvin, kenapa sih kok Gen Z itu punya rasa ingin pemberontak kayak gitu? Menurut gua sih ya, Gen Z ini karena karena satu anak-anak yang lahir dari tahun 2000 ya? 2000 Ya, mulai Gen Z, 2000 range-nya sampai 2013 2013 deh kalau nggak salah. Itu merupakan tahun-tahun krisis juga ya. Maksudnya dari bangkitnya dari krisis gitu. Maksud gua. Jadi mereka itu butuh kebebasan, apalagi perkembangan zaman ya. Betul. Industri 4.0 ya. Kalau menurut gue sih ya, kalau Gen Z itu pemberontak mungkin bisa dibilang dari waktu itu kita ngalamin COVID kan, kita pandemi berapa tahun kita di rumah, maksudnya kayak kita tuh bener-bener dibatasin banget kan Betul. aktivitas kita. Kalau gue setahun doang sih, karena waktu itu kan gue kebetulan awal-awal SMA terakhir banget tiba-tiba COVID dirumahkan, terus gue hanya setahun sih, nganggur lebih tepatnya. Oke. Mungkin ya pokoknya kita hampir lama banget ya itu kan itu. Terus menurut gue makanya kenapa Gen Z itu pemberontak karena kita dikukung gitu ya, maksudnya Ya, kayak betul. dibatasin banget. Dibatasi. Jadi kreativitasnya mereka, terus jiwa-jiwa pemberontak kayak ya 2 tahun di banyak banget yang harus dilarang-larang gitu kan, kita juga makin manusia gimana ya, rasanya kayak pengen ngelawan aja Iya, gitu betul, pengen kan. bebas Makanya kok. mungkin salah satu karakter pemberontak terbentuk dari COVID guys. Iya. Bisa jadi. Coklat, 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 coklat. Sebenarnya kita dikekang oleh alam guys ya. Alam Bisa jadi seperti mungkin itu ya. tahu batasan untuk mengekang kita. Jadi mereka ya Betul, punya cara sendiri untuk mengekang Gen Z. Tapi akhirnya Gen Z bisa keluar dengan survive di pandemi itu guys. Betul ya? Nah, kalau misalkan dibilang itu kan, apalagi nih, kita tuh COVID di tahun berapa? 2020. 2020. Sekarang udah 2000 berapa? 2024 guys. 2024. Kita 4 tahun ya, udah 4 tahun. Sedangkan, lu ngerasa gak sih kalau kita tuh masih kerasa kayak jiwa-jiwa SMA-nya? Betul banget. Iya Gua nggak ngerasain sih? banget. Gue justru malah kangen. Iya masa-masa kan, SMA. sumpah. Gue ngerasa banget, bahkan temen-temen gue juga banyak banget yang ngerasa kayak, sumpah, gue masih kayak terjebak banget di masa-masa SMA, kayak gitu loh. Tapi kalau misalkan kita lihat, kita pikirnya kita kayak masih anak SMA ya. Iya, Cuma betul. kalau dilihat deh sekarang, kalau misalkan kita isi bensin, ke Alfamart, itu
itu tuh rata-rata anak-anaknya tuh sama kita, sepantaran kita sepantaran. semua. Makanya Iya kadang-kadang kan? gua kalau beli sesuatu bingung ini Kita harus di atas manggil apa gua. ya? Iya, masa, bener bro, banget cuy. bro beli ini bro. Iya, bro, kan lucu ya? bensin ceban. Iya, Nah. jadi bener. Enak dipanggil Kak, Bang, atau Mas. Kamu boleh panggil aku sayang. Sayang. Tapi Gue juga ya rasa itulah gitu ya, sih. karena memang saat ini Gen Z ini sedang bertarung untuk planning ke depan ya, masa Benar, depan. benar. Jujur gue juga seperti itu, dia juga ya. Ya, bisa Iya, dibilang ya. gitu. Jadi gitu guys, mungkin kalian juga merasa ya, yang nonton ini mungkin Gen Z Ya, bahwa Gen Z itu memang sekarang itu lagi berkutat dengan kehidupan, pahitnya kehidupan, udah mulai Betul. ngerasa nih pahitnya kehidupan itu gimana tentunya. iya guys, benar banget. Mungkin dulu kita sering lihat nih waktu kita masih SMA mungkin atau masih SMP, kita ngelihat kayak kakak-kakak yang kerja Ya, bawa pengen, tas gitu kayak, ih kakak-kakak lucu banget, pengen deh jadi kakak-kakak yang itu. Ternyata kita udah ada di posisi itu guys. Kayak wow, waktu cepet banget ya. Waktu itu cepet banget, nggak kerasa. Terus apalagi Mungkin efek mau kiamat kali ya. Vin, belum Vin. Jangan dulu ya, jangan dulu. Biar cair dulu, biar cair. Iya, Suasana- jangan dulu ya. Kita tegang mulu dari tadi kan. Gitu. Jadi seperti itu guys, mungkin Gen Z, apalagi gua mengalami banget, ini sekedar cerita aja, kayak sekarang itu tuntutan, apalagi anak tertua ya, anak sulung itu sangat ditekan sekali untuk harus cepat-cepat mencari pekerjaan, belum apalagi kalau misalnya pria itu harus segera mengumpulkan uang untuk kehidupan selanjutnya sih, keluarga Betul. selanjutnya berikutnya seperti Apalagi itu. juga kan laki-laki ya, maksudnya pasti kan laki-laki harus lebih survive ya untuk betul. cari duitnya ya. Betul. Betul ya Vin ya? Tapi nggak menutup kemungkinan juga wanita juga sekarang banyak sekali Benar, yang benar, independen, benar. teman-teman Gen Z sekarang tuh mungkin Gen Z Oh, wanita sekarang berpikirannya udah mau karir Betul, semua betul. ya guys ya. Gue setuju banget sih. Sekarang tuh wanita Gen Z tuh gue rasa sekarang udah punya pikiran yang kayak wanita tuh bukan hanya sekedar sebagai peneman hidup cowok aja ya, tapi betul. mereka juga harus independen, maksudnya kayak bisa punya penghasilan juga Iya, sendiri. terjun langsung. Entah itu nanti uangnya untuk dirinya sendiri atau keluarganya, tapi mereka sekarang cewek-cewek sekarang sih menurut gue udah mulai apa ya, bisa berdiri sendiri gitu loh, udah berani ya, banyak-banyak Ya. cewek-cewek berani banget sekarang sih anak-anak Gen Z ya. Ya gue sih kalau menganggap Gen Z wanita itu sebagai, sebenarnya nggak sebagai gangguan atau sebagai apa ya, karena memang ini aja natural aja, mereka memang sepantaran kita sebagai cowok. Gue juga sebenarnya nggak patriarki, ngomong apa sih gue. Ada gak sih kejadian lucu nih yang lo alamin, momen-momen lucu tentang Gen Z Gen Z di sekitar lu gitu, kayak cerita lucu lah. cerita lucu tentang Gen Z ya, banyak sih temen gua ya Gen Z. Dia itu, aduh dia nonton lagi ntar. Dia kebetulan Gen Z, seumuran lu mungkin. Tapi dia tuh belum bisa apa-apa. Dia pun nyetir mobil, motor, naik sepeda. Bahkan itu kan kemampuan basic lah untuk pria. betul. Berenang, dia nggak bisa. Gua takutnya dia nanti menjadi bisa Gen Z yang nggak bisa apa-apa, teman-teman. Jujur. Gen Z Karena- minoritas ya? Iya. Kan Gen Z dikenal sebagai Yes, orang yang survive betul, banget, bisa betul. bertahan dari segala macam pandemi ya, teman-teman. Bahkan kita udah hampir ngelewatin 2 kali kiamat. 2012 sama 2000 Ya berapa? bener banget. Ya itu makanya salah satu kenapa lu bilang kita tuh kita tuh anak Gen Z tuh Iya, krisis banget, krisis karena banget. kita mengalami hal itu guys. Parah. Yang dua itu kita mengalami dua-duanya. Jadi menurut gua temen gua itu mungkin moga-moga cepat punya skill Gen Z yang berguna untuk kehidupan di depannya ya. Kalau lo nonton ini please dengerin gua. Cukup. Ya. Emang kenapa alasannya dia nggak bisa hal-hal itu? Mungkin karena anak satu-satunya Oh, dimanja. I see. Seperti Oke, itu. oke. Jadi dia memang bingung mau ngapain dia. Jadi kalau kalau sudah- tapi dia orangnya humble, asik. Sebenarnya dia bisa ngapa-ngapain, cuman malas aja kali. Ya itu juga salah satu sifat Gen Z ya. Ya. Orang mager guys, mager, malas gerak Oke, banget. untuk temennya Alvin semangat ya. Semangat, lu bisa pasti. Lu bisa, gue yakin. Anda ingin sukses? Anda ingin maju? Anda ingin berhasil? Ya, jangan menyerah. Tekun, giat, semangat. Seperti saya ini, nih hasilnya. Kelapa. Anda ingin berusaha? Terus kalau dia ada sendiri nggak? Kalau gue sih lebih ke, jadi tuh ceritanya gue punya kakak sepupu. Jadi kakak sepupu gue itu punya cewek lah, Iya. punya cewek. Terus gue kan ngerasa itu kakak sepupu gue kan. Dia kelahiran berapa ya kakak sepupu gue? 9 tahun 9 berapa deh, gue lupa. Terus habis itu
dia bawa kan pas di acara keluarga dia bawa pacarnya, terus habis itu gue salim, terus habis itu kita ngobrol-ngobrol, terus ditanya lah kayak, oh emang kamu umurnya berapa, kelahiran berapa gitu kan, gue bilang oh tahun 2002, terus dia bilang dia kaget, hah 2002 kata dia gitu, iya emang kakak berapa, gue gitu, kayaknya nggak pantas dipanggil kakak, aku 2024 kata dia gitu. 2024. 2024, sorry guys. Maksud gue 2004. Apa kakak kamu pedo? Seru banget ya, maksud gue 2004. Iya ya. Fun fact, gue suka kebalik, tadi aja gue hampir mau ngomong 2022. 2004, dia ternyata malah di bawah gue, mestinya kan 2004? lebih muda kan. Gue langsung Berarti kayak, dia masih kuliah juga? oh kayaknya sih sekarang kuliah ya. Tapi waktu gue ketemu sama dia, itu dia masih SMA. Wow. Berarti gue kan udah kuliah ya waktu itu ya berarti ya. Ya gue nggak inget deh, pokoknya dia lebih muda dari gue. Terus gue yang kayak kaget banget kayak, oh ternyata Gen Z tuh gampang kamuflase juga guys. Iya guys. Sumpah. Jujur ya kalau Jujur, gue lihat ya, sumpah. Gen Z 2000 Iya. hingga 2005 itu tampangnya bocil guys. Iya. Tapi Gen Z ke atas 2005 Wah. sampai 2012-an itu boros ya. Iya, Sorry ya. kalian jangan tertipu deh. Itu sih salah satunya yang unik Mungkin- ya menurut gue. iya. Tapi sebenarnya ada beberapa momen-momen yang lucu. Tapi konsepnya sama aja sih kayak gitu. Iya. Karena memang nggak ketebak guys. Umur-umur anak Gen Z tuh kayak susah lah Dari ditebaknya. perawakannya Dari ya, perawakan susah, ada yang. susah. Tapi kebanyakan anak Gen Z tuh dinilai lebih tua nggak sih tampilannya Iya, daripada. Apa karena mereka sering nonton channel apa yang makeup itu ya? Ya mungkin kalau menurut gue mereka udah paham, apalagi kan sekarang internet meluas banget ya, jadi parah. dia udah paham tentang merawat diri, terus juga kan sekarang bukan viral, maksudnya kan sosmed sekarang kan, you know lah, maksudnya liatnya tuh branding orang kan, jadi kayak mungkin mereka udah paham lah untuk merawat diri, jadi mungkin lebih di atas, jadi kelihatannya tampilannya di atas umurnya mereka. Tapi ya sejauh itu baik aja dan bagus, dan kita ngelihatnya pun juga oke ya, oke aja sih, nggak masalah. Itu kan cuman kita aja yang nggak bisa bedain ya umur berapa. Tapi lu pernah kebayang nggak sih kayak banyak teman-teman lu yang segi Gen Z kita juga, mereka tuh udah pada sukses. Ya, itu sebenarnya struggle kita anak Gen Z gak sih? Karena banyak banget di sekitar kita kayak teman-teman kita tuh lebih, kalau gue sih lebih kayak teman-teman gue udah produktifnya tuh ya, parah banget. Achievement yang dia dapat tuh banyak banget. Jadi kita yang susah ngejarnya gitu buat anak-anak Gen Z. Maksudnya ada beberapa anak Gen Z yang milih nyantai aja sebenarnya, Iya, nggak betul. terlalu yang terburu-buru. Tapi ada anak Gen Z juga yang kayak ngejarnya tuh cepet banget gitu kan. Iya, Nah jujur. mungkin gue termasuk yang santai sebenarnya. Sama Makanya, gue juga iya tipikal kan? yang santai, udah hidup mengalir aja guys, sudah ada yang ngatur Allah Subhanahu Iya, wa Ta'ala. tapi ngelihat temen yang udah punya bisnisnya sendiri. Tapi sekarang lebih banyak anak Gen Z tuh bisnis guys. Iya, bisnis guys. Bisnis Tapi di umur kita. kebanyakan temen gue mereka berprofesi sih, profesional profesi. ya, seperti dokter, kemudian arsitek, juga ada yang menjadi abdi negara tentunya. Kalau gue temen-temen gue lebih bisnis sih. Bisnis Mungkin ya. juga karena jurusan gue juga ya, jurusan gue kan manajemen ya. Jadi ya mungkin masih ranahnya bisnis. Jadi rata-rata memang temen-temen gue udah ada beberapa yang punya bisnis lah atau Iya. bisnis kecil-kecilan. Tapi menurut gue itu udah keren banget kan. Kayak di umur sekarang udah berpenghasilan Iya, gitu betul. kan. Itulah. Daripada kita yang tidur-tiduran aja kan. Tapi ya sebenarnya ya di bawah santai aja Iya sih. Tapi ya tetap harus Tapi harus ada tahu, planning ke benar depan. harus ada planning ke depan. Nah, dari santai-santainya itu juga sih sebenarnya kita sebagai Gen Z ini nggak boleh apa ya, mager magernya dikurangin sih menurut gua. Benar. Kita harus berpikir ke depan apa yang mau kita lakuin ke depannya guys, karena Betul. hidup terus maju, Betul. orang-orang terus bergerak. Ya bener guys, it's okay pelan-pelan aja tapi lu punya tujuan Punya untuk tujuan. kedepannya. Nah, untuk lu sendiri nih boleh tahu nggak sih Apa planning tuh? dia apa sih ke depannya? Planning kedepannya. Sebenarnya untuk planning kedepannya. Yang terdekat deh. Oh yang terdekat. terdekat, Yang terdekat pastinya gue mau lulus cepet ya guys. Sama, betul. Gue pengen skripsi gue cepet kelar. Nah, gede nih dah nih. Tuh. Pelan-pelan, tarik pelan. Capek ah. Dia kalau misalkan ditanya planning terdekat di anak semester akhir kayak ya, kita nih betul. pasti kan skripsi selesai, kita lulus, dapat kerja. Udah guys, Tuh. sebenarnya itu ya planning terpendeknya. Dilamar orang. Oh. Itu bisa dibicarakan nanti Bisa aja guys dibicarakan setelah ya. ini. Ya kalau Alvin sendiri gimana? Ya sama sih, planning terdekat gua itu saat ini untuk lulus lebih cepat ya.
tentunya lulus benar, juga benar. sambil menyicil memikirkan peluang-peluang bisnis, nyari-nyari freelance. Pasti kan kita gabut banget Benar, nih benar. semester akhir nih. Gak cuma skripsi doang, pasti kita apply sana kerjaan sini, bener-bener. betul kan? Bener. Kalau pikiran gadget sekarang kan ada waktu luang dikit, Iya. part time mana lagi nih, pasti gitu kan, cuan mana sekarang. lagi nih, gitu Karena kan. udah malu kita minta sama orang tua jujur. Betul guys. Kalau Alvin juga udah ada rencana ya Vin ya, Udah abis ada ini rencana, langsung gimana Vin? Bismillahirrahmanirrahim aja ya. Bismillah. Semoga Allah berkehendak, Ya, amin ya duitnya kita. cukup dan goal ya. Amin. Goal Kita ya. doakan ya guys ya untuk Amin, amin, kesuksesan amin, 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 amin. pernikahannya dia. Amin, amin, amin. Tapi target gue sih di Iya, gimana 26 27 ya mungkin ya. Oke lah. 26 27 nya kita Iya. foya-foya menikmati masa Gen Z guys. Betul guys, karena Gen Z itu kalau harus udah dinikmati karena banyak sekali yang belum kita coba di dunia ini. Betul kan? betul. Harus banyak dicoba dulu. Coba. Biar- Tapi jangan asal-asalan nyobanya, bahaya. Nah, kira-kira nih momen apa sih yang menyadarkan kalau lu tuh sebenarnya udah dewasa? Wah, momen ini merah. Gua sih momen di saat gua ngerantau. Jujur guys, gua ngerantau di Semarang. Kota bisa bilang kota besar, tapi gua nggak punya siapa-siapa di sana. Gua survive sendiri. Di satu saat ini cerita gua waktu itu operasi gigi bungsu 3 guys di Semarang sendirian tanpa ada orang tua yang menemani. Jadi gue berobat bener-bener daftar tuh sendiri, datang ke rumah sakit naik motor sendiri, terus daftar, nunggu jadwal, dapat jadwal operasi. Itu mesti didampingi sih sebenarnya, tapi gue minta teman gue untuk dampingi, aka ya jadi seperti itu. Gue kayak ngerasa wah ternyata dewasa itu sesulit ini ya, harus sendiri ya. Ternyata apa-apa sendiri. Jadi orang tua itu memang planningnya untuk kita Gen Z sekarang itu berdoa dari jauh mereka ya, seperti itu. Kalau sendiri pernah merasakan apa yang paling merasakan? Kalau gue momen dewasa yang gue, maksudnya kayak gue sadar gue dewasa adalah mungkin dari yang kayak masalah-masalah cukup besar buat gue gitu ya, kayak gue menghadapi nih masalah besar, cuma gue keep untuk diri gue sendiri tanpa harus ngomong ke orang rumah untuk menyelesaikan masalah. Menurut gue itu udah kayak hal yang dewasa, kayak gue udah bisa menyelesaikan masalah gue sendiri tanpa harus minta bantuan keluarga gue atau apa. Itu sih salah satu. Karena orang rumah harus tahu Gen Z itu tahan badai, tahan Ini kok tabrak mobil. agaknya gue agak sedih ya, Vin Iya, ya. nggak apa-apa. Kita harus kuat. Benar, kayak gitu sih. Karena menurut gua Gen Z sekarang ini adalah untuk menuju Indonesia emas kebetulan. Iya, Indonesia Emas itu tahun berapa ya, Mas? Iya, 2002 berapa ya? 45. 45. Jangan ngikutin TV, guys. Kebetulan gue juga kadang meremelek ya untuk politik ini ya. Iya, Meremelek, sih. kadang-kadang melek, kadang-kadang merem. Jadi kurang tahu perkembangannya. Jadi Iya. gitu. Tapi kalian jangan sampai jadi generasi Z yang tidak melek sama hal baru. Benar. Harus selalu melek, guys. Menurut gue anak-anak Gen Z keren-keren sih, Keren-keren. guys. Itu Keren terlepas untuk dari semua. apapun anak Gen Z keren-keren. Terlepas dari stigma orang tentang anak Gen Z, tapi menurut gue anak Gen Z keren-keren. Keren-keren ya. Pesan-pesan lu apa ya? Kita Kesan-pesan. Kesan-pesan gue untuk anak Gen Z, kesannya ya menurut gue anak Gen Z keren-keren ya, keren-keren parah sih menurut gue. Kayak mereka tuh kritisnya ada, kreatifnya ada, semangat juang hidupnya ada, kayak mandirinya hebat, keren-keren banget sih. Kalau untuk pesannya mungkin untuk anak Gen Z, jangan terlalu keras sama diri sendiri ya guys. Oke, betul. Jangan terlalu keras sama diri Betul, sendiri. sama kayak kata dia tadi, Gen Z itu memang orang yang mandiri, bisa berpikir kritis. Mereka pokoknya open minded banget guys ya. Sekarang open minded Gen Z itu. Dan pesan gue sih Gen Z jangan pernah berhenti di satu titik, teruslah bergerak maju. Walaupun Jangan mundur. capek, tapi jangan pernah menyerah. Untuk kesimpulan dari anak Gen Z ya, dari yang udah kita bicarain ini ya, yang tadi ya sebenarnya kayak balik lagi kita kayak anak Gen Z keren-keren dan lain-lain, tapi dengan terusnya majunya perkembangan zaman untuk anak-anak Gen Z kan pastinya kayak kita tuh budaya-budaya dari negara manapun jadi masuk semua kan. Kita kayak maksudnya kita tuh melek teknologi. Iya kan, kita kan melek teknologi banget. Jadi bisa melihat budaya-budaya dari negara-negara yang lain gitu, atau kita ambil hal-hal yang baiknya aja ya guys, untuk
hal-hal Pokoknya yang intinya kalian jangan sampai kemakan hoax gitu Iya. karena sekarang ini banyak banget hoax, Bener-bener. hal-hal scam ya. Iya, scam itu sebenarnya hal-hal kayak buruk, pokoknya dihindari. Gen Z itu harus tetap positif guys, jangan sampai ada yang negatif. negatif. Nah, betul. Iya, betul. Karena kita lah yang akan meneruskan Betul. Indonesia emas Betul, 2024 2024. 2045 guys. Oke guys, mungkin sampai di sini aja ya Vin ya, Ya, betul. pembicaraan kita. Jangan lupa like Comment, and subscribe. subscribe. Bye-bye. See you in the next episode guys. Dah.